Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lanjutan materinya yaitu 7.4 hubungan antara sudut. Nah, di sini akan membahas untuk part pertamanya yaitu sudutnya lurus dan sudutnya siku-siku. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquino.blogspot.com. Oke, sekarang kita akan mulai. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini jadi kalau kita telah belajar di 7.3 itu ada sudut lurus, ada sudut penyiku. Nah, di sini part pertama ini kita akan belajar di sudut lurus dan sudut penyikunya. Nah, kalau sudut pelurus itu besar sudutnya ya. Besar sudutnya itu adalah 180 derajat. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Kalau sudut penyiku, besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang, nanti kita akan belajar sudut bertolak belakang di part 2, ya. Kalau kita menggunakan jangka, misalkan, jangka itu kan 180 derajat ya. 180 derajat. Nah, kalau kita ukur dari 0, ya, dan misalkan sudut X-nya, ini kita buat misalkan sudut X, dan ini Y, maka kalau ditotalin itu harus 180 derajat. Makanya ini sudut berpelurus. Jadinya kalau misalkan kita buat formulanya apa? X derajat ditambah dengan Y derajat itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau misalkan sudut berpenyiku ya, kalau dia sudut berpenyiku, nantinya X derajat ditambah dengan Y derajat sama dengan 90 derajat. Oke, untuk yang A, sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, jadi di sini ada denah rumah Erik dan si Thohir. Misalkan rumah Erik dan Thohir adalah poros mata angin, berarti ini pusatnya ya di tengah-tengah ya rumahnya si Erik dan Thohir. Dan sudut antara letak bukit ini letak bukitnya ya. Dan gedung sekolah mana gedung sekolah? Ini ya. Itu 35 derajat. Oke. Serta besar sudut antara gedung pejabat pos ya, terhadap hutan ini ya. Berarti si alfa 65 derajat. Oke. Nah, kalian kalau misalkan ini masih belum tahu simbolnya apa, ini theta, ini pi ya. Ini sigma besar, ini sigma besar. Yang ini baru si beta, sigma besar ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini ya. Misalkan kita mau nyari si theta ya. Theta ini kan bentuk sudutnya itu 90 derajat karena ini siku. Nih, siku ya. Berarti kalau misalkan kita bagi seperti ini ya. Yang ini alfa, yang ini si theta. Oke. Jadi alfa derajat ditambah theta derajat, misalkan kita mau mencari theta ya, sama dengan 90 derajat. Alfanya tadi udah tahu ya, 65. Jadi 65 derajat ditambah dengan theta. Oke, sama dengan 90 derajat. 65 derajat ya. Ini theta ya. Nantinya akan pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Maka theta derajat sama dengan 90 derajat dikurang dengan 65 derajat. Jadi tetanya itu adalah 35 derajat. Oke, theta 35 derajat. Berarti theta sama sigma ini sama ya. Nah, kalau beta ini akan sama dengan si
alfanya, maka tentu saja si betanya 65 derajat. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk memahami konsep sudut berpenyiku. Konsepnya yang pertama adalah dua atau lebih sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah semua sudutnya 90 derajat atau semua sudutnya membentuk sudut siku-siku. Kalau semua sudut itu bisa jadi di jumlah. Oke, misalkan kita punya titik ya, titik A misalkan namanya. Kita buat garis vertikal, horizontal ke, kita sebut saja C nama garisnya. Kita buat vertikal, kita sebut saja garisnya B. Nah, di sini kita akan bagi dua menjadi garisnya itu D. Oke, maka formulanya, nah, kalau misalkan sudut ya, penamaan sudutnya BAD, maka kita ini sudut ini BAD. Jadi sudutnya itu selalu berada di tengah. Berarti apa? Sudut dari BAD. BAD. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau misalkan lagi sudut DAC. Nah, ini sudut DAC, maka besar sudutnya ada di sini nih. Maka kita tulis DAC atau sudut A. Jadi yang di tengah-tengah ya, yang disebut ini. Oke, formulanya. Nah, formulanya tadi kan sudut BAC itu kalau di total 90 derajat. Kalau misalkan ada dua ya, kita bagi dengan garis D ya, maka besar sudut M ini besar ya, besar sudut BAD nih yang merah ini ya, sesuai warna dari hurufnya ya, ini merah, ini merah. BAD itu ditambah dengan besar sudut CAD, CAD. Nah, itu ya. Sama dengan 90 derajat. Atau bisa juga misalkan kalau dinamain sudut ini namanya alfa, sudut yang ini namanya beta. Maka besar sudut alfa ditambah dengan besar sudut beta sama dengan 90 derajat. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan kita bagi lagi nih, tambahin garis lagi. Sebut saja garisnya itu E. Oke. Nah, ini sudutnya jadi ada 3. Tetap aja, yang kalian harus perhatikan adalah dia sudutnya siku-siku, si BAC-nya. Berarti, formulanya nantinya, BAD, ya, besar sudut BAD, ditambah besar sudut DAE, ditambah dengan besar sudut EAC, sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, atau juga kalau kalian mau nulis nama sudutnya, misalkan sudutnya alfa, sudut beta, sudut gamma. Atau besar sudut alfa ditambah dengan besar sudut beta ditambah dengan besar sudut gamma itu sama dengan 90 derajat. Ingat ya, ini biru, ini biru. Ya. Yang ini hijau, yang ini juga hijau. Jadi seperti itu. Oke. Kita langsung saja ke contoh soalnya biar lebih mudah. Nah, di sini diketahui sudut penyiku yang besar salah satu sudut alfa adalah 65 derajat. Tentukan besar sudut yang lainnya. Oke, kita lihat ya, di sini ada katanya sudut penyiku. Kalau sudut penyiku berarti dia 90 derajat. Kita udah tahu nih, sudut A-nya itu 65 derajat. Ya. Oke, kita buat di sini misalkan sudut C. Di sini sudut B. Kita misalkan bagi dua seperti ini ya. Ini sudut D. Nah, ini alfanya 65. Nah, kita nyari sudut si betanya nih. Tentu saja tadi ya, sudut
alfa ya, atau kalau kita mau buat ini sama aja kayak besar dari sudut BAD ya, B ya, BAD. Nah, sini. Itu ya namanya. Kita hapus lebih dahulu. BAD. Nah, kalau sudut si beta itu berarti CAD ya. Besar sudut CAD. Nah, kita juga bisa nulis nih formulanya. Formulanya itu besar sudut dari BAD ditambah dengan besar sudut CAD sama dengan tadi sudut siku adalah 90 derajat ya. Sekarang kita akan lihat sudut alfanya itu adalah sudut si BAD. Maka 65 derajat ditambah dengan besar sudut CAD sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut CAD sama dengan 90 derajat dikurang dengan 65 derajat. Jadi besar sudut dari CAD itu sama dengan 35 derajat. Oke, jadi kita simpulkan besar sudut lainnya adalah 35 derajat. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal kedua. Nah, di sini tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Jadi ini adalah kombinasi dengan bentuk aljabar. Nah, kita lihat nih. Misalkan kita namain di sini alfa, di sini beta. Maka alfa ditambah dengan beta itu karena dia sudut siku-siku ya, sudah barang tentu besarnya sudutnya adalah 90 derajat. Alfanya 3A derajat. B-nya 2A derajat sama dengan 90 derajat. Oke. Kalau di aljabar ya 2A plus 4A itu menjadi 6A. Begitu juga dengan ini. 3A tambah 2A jadi 5A. Oke. Berbeda nantinya jika dia 2A dikali dengan 4A. Maka hasilnya 2 dikali 4, 8. A dikali dengan A itu maka menjadi 8A kuadrat. Jadi beda ya kalau dia jumlah sama sekian. Jangan lupa derajatnya dipasang 90 derajat. Oke, maka karena ini perkalian, ya ini perkalian ini, kalau dia pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 90 derajat dibagi dengan 5. Ya. Ini derajatnya masuk ke sini. Oke. 90 derajat dibagi dengan 5 derajat itu hasilnya adalah berapa? Kalau kita tulis 1, di sini sisa 4, maka 18 derajat. Oke, jadi nilai A adalah 18 derajat. Oke, misalkan kalau kita mau nyari 3A-nya, misalkan berapa sih? Kalau 3A-nya itu kan berarti 3 dikali dengan 18. 3 dikali 18, sini 4, sini 2. 3 dikali 1, 3 tambah 2, 5, 54. Berarti nantinya di sini sudutnya 54. Sekarang untuk 2A ya. 2A sama dengan 2 dikali dengan 18. 2 dikali 18 itu menjadi 36. 36. Kalau kalian totalin ini, itu 90 derajat. Benar ya? Jadi ini sudut siku-siku. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 3. Nah, di sini jika sudut A itu sama dengan 2/3 dari sudut B,
Hitunglah besar sudut A dan besar sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. Oke, kalau berpenyiku itu siku-siku ya. Jadi, kita lihat nih dari soalnya. Ya. Sudut A, nih ya, kalimat ini ya. Sudut A, besar sudut A, itu sama dengan 2/3 besar dari sudut si B. Oke, seperti ini ya. Oke. Karena dia, kita lihat lagi, saling berpenyiku, maka sudah barang tentu M atau besar sudut A ditambah dengan besar sudut B itu sama dengan, kalau berpenyiku, 90 derajat. Oke. Terus bagaimana Pak caranya? Oke, yang pertama, misalkan ini kita tulis persamaan pertama. Ini kita buat ini persamaan yang kedua. Oke. Pertama, caranya adalah substitusikan yang persamaan I ini ke persamaan ke I2 seperti ini. Oke, berarti kita tulis nih, besar sudut A ditambah dengan besar sudut B sama dengan 90 derajat. A yang ini akan kita ganti dengan yang ini. Tapi kita lihat karena dia sama dengan 2/3 M sudut B ya, maka kita ganti nih 2/3 M sudut B ditambah dengan M sudut B sama dengan 90 derajat. Oke. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, ini ada satu, tetapi kalau dalam matematika 1 dikali A itu tetap aja A. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka 2/3 tambah dengan 1 bisa kita keluarkan M sudut B sama dengan 90 derajat ya. Kalau misalkan di sini ada 2, ganti ntar satunya menjadi 2. Kalau kalian masih bingung, ini kita ganti rubah warnanya biar sesuai ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita lanjut lagi menghitung ini ya. 2/3 ditambah, nah ini pentingnya nih kalau di sini dalam matematika ini merubah. Kalau dia 1 ya, 1 dikali dengan si 3, maka kita taruh di bawahnya 3. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Ya, karena di bawahnya 3, di bawah ini 3, maka kita tulis ini 3. Nah, 1 dikali 3-nya itu kita taruh di atasnya. Ya. Oke? 1 dikali 3 itu taruh atas. Kita ulang lagi ya. Kita ulang. Ini 2/3 ya. Kalian lihat ya. Kalau di bawahnya 3, maka nantinya di sini juga akan 3. Terus bedanya adalah 1 dikali dengan 3, maka di sini nantinya 3. Nah, seperti itu. Kalau 3/3 itu sama dengan 1. Oke, kita lanjut lagi ya. Kebesar sudut B 90 derajat. Kalau sudah seperti ini, karena bawahnya sama, ya, maka bisa kita langsung saja menjumlahkan si atasnya 2 tambah 3. Besar sudut B sama dengan 90 derajat. 2 ditambah 3 itu 5/3 M besar sudut B sama dengan 90 derajat. Oke. Karena ini perkalian,
kalau kita pindah ruas, tinggal kalian balik saja. Gampangnya. 90 derajat dikali dengan 3/5. Seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Besar sudut B sama dengan 90 derajat dikali 3/5. Ya. Maka bisa kita tulis besar sudut B itu sama dengan 90 derajat per 5 dikali dengan 3. Nah, 90 derajat dibagi dengan 5 itu tadi berapa? 18 ya. 18 ya. Ini 18 dikali dengan 3. Maka besar sudut B itu sama dengan 54 derajat. Nah, ini baru kita dapat sudut si B-nya. Sekarang besar sudut si A-nya belum ya. Nah, kita kembali lagi ya. Kedua, ya. Substitusikan ini I3 ya. Substitusikan I3 ke 1. Maka besar sudut A sama dengan 2/3 besar sudut B. Nah, besar sudut B-nya itu 54. Maka 2/3 dikali dengan 54 derajat sama dengan berapa? 2/3. Ini menjadi 12. Jadi oke, kalau misalkan kita juga bisa nulis seperti ini. 2 dikali 54/3. Ya. Jadi 2 dikali 18 derajat. 2 dikali 18 ya menjadi 36 derajat. Nah, seperti ini. Cara keduanya gimana? Nah, ini cara keduanya. Kalian bisa substitusikan ya 3 ini ke persamaan kedua. Maksudnya gimana? Ini cara kedua. Ya. Dari sini, ini cara pertama, ini cara kedua. Ini tambahan aja ya. Besar sudut A ditambah dengan besar sudut B itu sama dengan 90 derajat. Sudut A itu kan yang ditanyakan juga ya. Tambah dengan sudut B-nya tadi 54 derajat. Sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut A sama dengan 90 derajat dikurang dengan 54 derajat. Jadi besar sudut A sama dengan 36 derajat. Nah, ini cara keduanya ya. Oke, kita akan buat kesimpulan. Jadi, besar sudut A adalah 36 derajat dan besar sudut B adalah 54 derajat. Oke, selesai ya. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai sudut berpelurus. Nah, konsepnya ya, kalau tadi sudut berpenyik itu 190 derajat, nah sekarang kalau sudut berpelurus itu 180 derajat. Atau semua sudutnya membentuk garis lurus. Nah, oke. Misalkan kita punya titik ini ya. Titiknya itu kita sebut saja titik O. Nah, kita buat garis ya. Ada A, ada si C. Nah, kita buat lagi nih garis. Karena dia 2 atau lebih ya. 2 atau lebih sudut. Nah, yang penting ini 2 atau lebih sudut. Kalau kita udah buat seperti ini ya, tambah satu garis itu udah membentuk 2 sudut. Misalkan kita buat garisnya itu B namanya ya. Maka formulanya ya AOB. Nah, berarti di sini ya kalau AOB oke. Itu ditambah dengan besar sudut dari
COB. Nah, COB itu yang ini. COB sama dengan 180 derajat. Nah, yang warna biru. Oke. Jadi tahu ya bedanya. Kalau yang merah dengan yang merah ya. Garisnya yang biru dengan yang biru. Itu harus 180 derajat. Namanya juga berpelurus. Nah, misalkan kalau kita buatlah dinamakan si alfa nama sudutnya. Untuk yang biru, kita namakan misalkan si beta. Maka, kita juga bisa membuat formula itu menjadi besar sudut alfa ditambah dengan besar sudut beta itu sama dengan 180 derajat. Oke, itu kalau dia dua sudut. Bagaimana kalau misalkan tiga sudut? Kita buat garis lagi nih satu. Kita namakan si garis ini adalah D. Berarti sudut dari BOD ini adalah si beta. Sudut dari COD itu adalah gamma. Nah, formulanya tadi ya, besar sudut AOB itu si alfa, besar sudut BOD itu si beta, besar sudut. Nah, ini sudutnya salah nih, ini harusnya COD ya, maaf ya. Ini COD. COD itu 180 derajat ya. Jadi totalnya ini ya, total ini harus 180 derajat. Oke. Atau bisa kita tulis menggunakan nama sudutnya. Besar sudut alfa ditambah dengan besar sudut beta ditambah dengan besar sudut gamma. Ini gamma ya namanya, gamma. Tulisannya gimana? Gamma ya. Ini ya. Ini gamma tuh. Oke. Kita lanjut lagi. Kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan kita punya titik sini satu ya. Namanya titik O dengan dua garis A dan B, C. Kita potong dengan garis B. Tentukan besar sudut beta. Oke. Yang diketahui adalah 90 derajat. Ini adalah si betanya. Tadi, ingat bahwa sudut ini adalah sudut berpelurus, di mana dia harus 180 derajat. Kalau dia baru 90 derajat, berarti kurangnya berapa? Nah, seperti itu ya jalan pikirannya. Maka, misalkan kita namain ini beta. Ya, besar sudut alfa ditambah dengan besar sudut beta sama dengan 180 derajat. Oke. Besar sudut alfanya adalah 90 derajat ditambah dengan besar sudut si beta sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut beta sama dengan 180 derajat dikurang dengan 90 derajat. Jadi besar sudut beta sama dengan 90 derajat. Kita buat simpulannya nih. Jadi besar sudut beta adalah 90 derajat. Oke. Atau kalau kalian mau bilang simbolkan seperti ini juga nggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal 5. Tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Lagi-lagi kita menggunakan konsep aljabar juga. Nah, yang penting ini harus 180 derajat karena sudut berpelurus. Oke, misalkan ini namain alfa, ini beta, yang ini gamma. Besar sudut alfa ditambah dengan besar sudut beta ditambah dengan besar sudut gamma ya sama dengan 180 derajat. Oke. Misal kita tulis dulu ya. Alfa sama dengan 46 derajat. Beta sama dengan ini boleh kita tulis derajatnya, boleh tidak juga ya. Misalkan kita tidak nulis derajatnya. Betanya A plus 29. Gamma-nya itu sama dengan 5A plus 15. Ya. Maka tinggal kita masukin nih.
3 ini ke sini, ya. Besar sudut alfanya itu 46, ditambah dengan A plus 29, ditambah dengan 5A plus 15, sama dengan 180 derajat. Oke. Kalau kita lihat seperti ini, kalau yang A dengan yang A ya, maka A plus 5A ditambah dengan 46 ditambah 29 ditambah dengan 15 sama dengan 180 derajat. Oke, kita ingat lagi kembali ke coba 2A ditambah dengan A ya, itu menjadi 3A. Akan berbeda kalau dia perkalian 2A dikali A itu akan menjadi 2A pangkat 2. Jadi jelas beda ya. Nah, berarti ini kalau A ditambah 5A itu akan menjadi 6A. Ditambah dengan 46 tambah 29. Ya, itu akan menjadi 75. Ditambah dengan 15. Sama dengan 180 derajat. Oke. 6A tambah dengan 90 sama dengan 180 derajat. Karena ini penjumlahan atau positif, kalau dipindah luas menjadi negatif. 6A sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat. Oke, ini derajatnya nih. Jadi 6A sama dengan 90 derajat. Ya. Nah, karena ini perkalian, 6 dikali A, ya, sama dengan 10 derajat, maka A sama dengan 90 derajat dibagi dengan 6. Jadi A sama dengan 15 derajat. Oke. Jadi nilai A ya itu adalah nilai A adalah 15 derajat. Nah, misalkan berapa nilai betanya? Misalkan ya, berapa nilai betanya? Nilai betanya. Maka A ditambah 29 sama dengan A-nya 15 ditambah 29. Jadinya berapa? 44 derajat nilai betanya. Misalkan, berapa lagi nilai gamanya? Oke. Berapa nilai gamanya? Maka 5A ditambah dengan 15 sama dengan 5 dikali 15 ditambah dengan 15. Oke, 5 dikali 15. 75 ditambah dengan 15, maka 90 ya. Oke, selesai ya. Selesai. Kalau kalian jumlahin, 46 ditambah dengan 44 ditambah dengan 90, itu hasilnya adalah 180. Kalian bisa mengeceknya ya. Oke. Ke soal selanjutnya. Jika sudut A-nya itu 2/3 sudut B, hitunglah selisih dari besar sudut A dan besar sudut B jika keduanya saling berpelurus. Nah, kalau dia berpelurus, itu kan berarti besar sudutnya harus 180 derajat. Karena kita tahu bahwa ada dua sudut, ya, maka besar sudut A ditambah dengan besar sudut B itu harus 180 derajat. Oke, kita lihat lagi, clue yang berikutnya adalah si sudut A, ya, besar sudut A itu sama dengan 2/3 besar sudut si B. Oke, karena kita udah tahu juga tadi soal yang nomor 2 ya, contoh soal yang nomor 2, jadi kita bisa langsung kita ganti si A ini dengan si 2/3 ini, ya. 2/3 besar sudut B ditambah dengan besar sudut B sama dengan 180 derajat. Oke, maka karena ini sebenarnya ada satu juga ya, sama seperti tadi,
yang di sini 1, maka bisa kita buat 2/3 ditambah dengan 1. Seperti ini ya. Oke. Itu sama dengan besar sudut si B, 180 derajat. Oke. 2/3 ya, kita tulis dulu 2/3 ditambah dengan, nah kalau ada 1 di sini, kita harus tetap ya bawahnya itu 3. Nah, baru di atasnya nih, di atasnya ini 1 dikali dengan 3 ya. Satunya dari sini, 3-nya dari. Oke. Maka besar sudut si B 180 derajat. Maka 2/3 ditambah 3 ya, 1 dikali 3 kan 3/3, maka besar sudut B sama dengan 180 derajat. Nah, kita lanjut lagi. Karena bawahnya udah sama, kita tulis 3 ya. Bawahnya kan sama. Kalau bawahnya 5 sama 5, berarti kita tulis nantinya di sini 5. Sekarang tinggal 2 tambah 3. Besar sudut B sama dengan 180 derajat. Oke, kita ke sebelah sini. Maka jadi 5/3 besar sudut B sama dengan 180 derajat. Nah, kita hilangin kurungnya tadi ya. Oke. Karena 5/3 ini perkalian ya. Maka kalau pindah ruas menjadi berapa? 3/5. Oke. Maka besar sudut B sama dengan 180 derajat bisa kita tulis per 5 dikali dengan 3. Maka besar sudut B itu 36 dikali dengan 3. Besar sudut B-nya itu adalah 108 derajat. Oke. Nah, berarti kalau kita sudut berpelurus, kita bisa menggunakan lagi si ini nih. Ya. Nah, besar sudut A ditambah dengan besar sudut B itu sama dengan 180 derajat. Kalian bisa lihat cara kedua di contoh soal 2 ya. Maka kita bisa masukkan nih. Besar sudut B-nya kan tadi berapa? 108 derajat sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut A sama dengan 180 derajat dikurang dengan 108 derajat. Maka besar sudut A itu sama dengan 72 ya. Oke. Udah deh selesai ya. Nah, tapi kan kita lihat nih, selisih yang ditanyakan adalah selisihnya. Kalau selisihnya ya, maka sudut yang besar ya, selisih. Sudut besar dikurang dengan sudut yang kecil. Sudut kecil. Maka besar sudut B dikurang dengan besar sudut si A. 108 derajat dikurang dengan 72 derajat. Jadi hasilnya adalah 36 derajat. Oke. Jadi selisih besar sudut A dan besar sudut B adalah 36 derajat. Oke, kita ke contoh soal yang terakhir, di mana jika besar sudut A dikurang dengan besar sudut B itu 70 derajat, dan besar sudut A adalah 3 kali besar sudut B. Hitunglah A-nya itu besar sudut A tambah besar sudut B, yang B-nya pelurus sudut A. Oke, kita akan mulai ya. Clue yang pertama, kita udah tahu di sini ya. Dan clue yang ketiga, yang kedua adalah besar sudut A itu kalau adalah itu sama dengan 3 kali besar dari sudut B. Nah, titik ini kali ya.
Oke, kita lanjut lagi. Kita menggunakan clue yang pertama, yang untuk jawab yang A. Maka besar sudut A dikurang dengan besar sudut B itu sama dengan 70 derajat. Nah, baru kita menggunakan clue yang kedua. Ya, dimana nanti si A-nya ini kita ganti dengan si 3 dikali besar sudut B. 3 dikali besar sudut B dikurang dengan besar sudut B sama dengan 70 derajat. Nah, misalkan ya, kalau kalian menulis lagi, misalkan A-nya itu besar sudut B, maka 3A dikurang A itu sama dengan 70 derajat. 3A dikurang A itu jadi 2A sama dengan 70 derajat. Nah, maka kita kembali lagi. 2, karena A-nya tadi itu besar sudut B, maka kita kembalikan lagi. Besar sudut B sama dengan 70 derajat. Maka besar sudut B sama dengan 70 derajat dibagi dengan 2. Ini perkalian ya duanya. Maka besar sudut B sama dengan 35 derajat. Oke. Kita kembali lagi ke clue 2 ya. Untuk mencari besar sudut A-nya. Ya, besar sudut A itu kan tadi 3 dikali besar dari sudut si B. Nah, 3 dikali besar sudut B tadi 35 derajat. Dengan 105 derajat. Oke, 3 dikali 35 derajat itu 105. Nah, berarti ya, baru deh kita ke sini ya. Besar sudut A ditambah dengan besar sudut B sama dengan 105 derajat ditambah dengan 35 derajat. Jadi 180 derajat. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk yang B, pelurus besar sudut A tambah dengan besar sudut A ya sama dengan 180 derajat. Oke. Pelurus sudut A besar sudut A, ini kenapa ada sudut A ya? Sama dengan 180 derajat dikurang, ini pindah ruas ya. Dari awalnya positif menjadi negatif. Besar sudut A. Nah, pelurus besar sudut A sama dengan 180 derajat kita ganti dengan 105 ya, besar sudut A-nya diganti dengan 105. Maka 75 derajat. Oke. Jadi besar pelurus sudut A adalah 75 derajat. Selesai ya. Selesai. Materi esensial hari ini ya. Jika dia ada dua sudut siku-siku, ini siku-siku ya. Ini X, ini Y, maka X derajat plus Y derajat sama dengan 90 derajat. Nah, misalkan lagi, kalau kita buat lagi, sudutnya itu menjadi 3. Ini masih siku-siku. Ya. Ini X, ini Y, ini Z. Maka X derajat, Y derajat, plus Z derajat itu sama dengan 90 derajat. Bagaimana kalau dia sudut berpelurus? Seperti ini ya. Ini X, ini Y. Ini berpelurus. Ya, materi esensial itu adalah pengulangan ya. Berarti X derajat ditambah Y derajat harus 180 derajat. Kalau misalkan ada 3, seperti ini ya. Ini X, ini Y, ini Z. Maka
X derajat tambah Y derajat tambah Z derajat sama dengan 180 derajat. Oke, mungkin segitu materi esensial hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.